silaturahmi kembali. Tetapi poya-poya, menyembah wanita, menyembah harta, jabatan. Nah, kepada yang di Rundung Malang masalah musibah, keburukan, akhirnya orang lari ke dukun, lari ke paranormal, nyari perlindungan. Nah, itu juga salah. Ayatnya jelas, wa nablukum, kami menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, wa ilaina turja'un, agar kembali kepada Allah, kepada kami. Terakhir, setelah surat Al-Asr diketahui tentang pentingnya kita menguatkan waktu, dan yang nyata adalah waktu hari ini, maka ada hal yang membuat amalan kita yang sudah kita bangun menjadi sia-sia. Ya, ada 5 hal. Ini diingat-ingat. 1, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama adalah orang yang terlalu sibuk dengan urusan aib orang. Ya, kita sibuk ngurusin kerjaan orang, kerjaan kita nggak diperhatikan. Nah, ini akan gagal amal-amal kita ini di sisi Allah. Ya, jadi perhatikan tugas kita. Adapun masukan dari kawan kita terima kalau bagus, yang kalau ada masalah kita konsultasikan. Jadi jangan sibuk ngurus orang, diri kita sendiri nggak diperhatikan. Itu juga bisa merusak amal kita. Kemudian yang kedua adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Ini juga membuat kebaikan-kebaikan tidak pernah mendekat ke kita, akan sia-sia. Kenapa? Ya, apapun kebaikan akan dianggap radio bodoh. Itu suatu hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah hubud dunia. Hubud dunia itu sibuk banget waktu kita untuk urusan dunia, urusan ngaji Quran walaupun hanya beberapa ayat, kemudian urusan sholat sampai terlunta-lunta. Itu jangan sampai, karena kita yang ketiga harus memperhatikan yang namanya apa yang ketiga tadi? Hubud dunia. Urusan akhirat pun harus perhatikan, jangan terlalu cinta dunia. Dunia ini pasti berakhir semua. Yang punya ayah dan ibunda, bersyukurlah kita masih ada. Yang nggak ada, ya doakan mereka. Bagi kita yang masih sehat, dan gua ringkas, ya alhamdulillah. Teman-teman kita yang tidak sehat, itu hubud dunia, jangan sampai membuat kita gelap mata. Kemudian yang keempat adalah qillatul haya. Qillatul haya itu sedikit rasa malu. Apa yang ketiga? Yang ketiga ya? Empat. Yang keempat sedikit rasa malu. Jadi malu kita harus besar, tapi bukan kemaluannya. Ya. Maksudnya apa? Dalam kebaikan harus berani. Dalam melakukan yang melanggar undang-undang Islam, melanggar keislaman, harus malu dengan maksiat kita. Itu qillatul haya, akan merusak amal kita. Dan yang berikutnya adalah tulul amal, mimpi-mimpi yang tidak pernah jadi kenyataan. Melamun jangan. Kalaupun berpikir harus yang agak realistis sesuai dengan kemampuan. Apapun itu juga akan berbahaya kalau banyak lamunan. Ya, itulah yang pertama adalah apa yang pertama? Istiwalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan urusan dengan aib orang lain. Yang kedua adalah hati yang keras. Yang ketiga adalah hubud dunia. Yang keempat tulul amal. Yang kelima adulmu la yantahi, dolim yang tak pernah berakhir. Artinya maksiat manusia mungkin semuanya pernah, tapi harus segera bertobat, segera berakhir sehingga kita tetap dalam kondisi ampunan Allah. Itulah 5 hal yang membuat kita waktu kita produktif, dihubungkan dengan surat Al-Asr, dihubungkan pula dengan hadis tentang pentingnya kita berubah, memanfaatkan waktu menjadi lebih baik lagi. Baik, itu saja sebelum Bapak akhiri, dan dengan pengumuman-pengumuman lembaga, silakan barangkali yang ingin tanya